Halo teman-teman, welcome back my channel YouTube. Baik, kali ini kita akan melihat proses nutuh secara tradisional dengan halu dan mesum, sampai nanti kita akan melihat proses pemasakan beras menjadi nasi secara tradisional. Ini merupakan adat budaya yang masih terjaga di daerah Kampung Cilengsi, Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Daerah ini termasuk Kasepuhan Cicarucuk, Lebak, Banten. Sekarang kita lagi ada di salah satu leit atau lumbung padi milik masyarakat yang ada di Kampung Cilengsir. Tentunya sekarang kita lagi pilih-pilih dulu mana yang mau kita tumbuk atau tutuh hari ini. Nah, dalam proses penuh bisa dilakukan oleh satu orang bahkan lebih. Nah, ini yang digunakan untuk masuk ke leitnya itu namanya tangga atau taraje ya, yang terbuat dari bambu dan kayu ya, tentunya disusun rapi dan kuat. Jadi aman ya teman-teman. Nah, ini padinya yang akan kita tutup hari ini. Tentunya dalam proses penumbukan padinya kita tidak bisa melakukan hanya dengan satu orang, tapi perlu beberapa orang agar proses penutuannya itu bisa berjalan lebih cepat ya teman-teman. Nah, ibu-ibunya ini udah pada datang dengan passionnya masing-masing ya. Ini biasa kalau nutuh itu pakai pakaian-pakaian yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dalam proses penutupannya biasanya dipotong dulu atasnya, kemudian baru ditutup seperti ini. Nah, tuh kan ini ada beberapa orang ya, proses nutuhnya itu kan tidak satu orang. Nah, tentunya dalam proses penutupannya ibu-ibu ini suka diiringi dengan lagu-lagu tradisional. Nah, kita lihat nih. Proses penumbukan pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke proses penapian, yaitu pemisahan kulit berasnya dengan beras ya teman-teman. Dan nantinya kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu penutuan yang kedua. Nah, ini proses penutuan kedua dilakukan agar hasilnya lebih bersih ya teman-teman. Ini dilakukan tidak selama dengan proses penutuan yang pertama. Nanti kita akan lanjut ke proses penapian yang kedua ya. Tentunya kalau beras ditutup seperti ini nanti hasilnya akan sedikit berbeda dengan hasil yang digiling menggunakan mesin ya teman-teman. Tentunya lebih enak yang seperti ini. Nah, ini proses penapian yang kedua ya. Ini masih penapian yang kedua. Nanti kita lanjut ke proses penutuan yang terakhir atau yang ketiga ya, yang diakhiri nanti dengan biasanya dipilih-pilih lagi nanti ya, dibuang kulit berasnya ya, kulit padi. Nah, ini tuh kan agak-agak merah kalau ditutup seperti ini. Nah, ini proses penutuan yang terakhir untuk finishingnya ya. Kalau kita finishing, ini penutupan yang terakhir. Nah, setelah penutupan yang terakhir ini kita pilih-pilih dulu kulit padinya yang masih ada, yang tidak terbuang dalam proses penapian, yang nantinya kita akhiri dengan dimasukkan ke dalam boboko seperti ini. Setelah proses nutuh selesai, mari kita lihat proses pemasakan nasi secara tradisional. Lanjut ke tahap berikutnya, kita akan melakukan pengolahan beras menjadi nasi secara tradisional. Pertama, kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu dengan cara diisikan ya, atau pembersihan beras di dalam boboko ya. Ini lanjut, ini namanya seeng. Nanti kita akan melakukan proses
pemasakannya di sini ya, yang tentunya menggunakan kayu bakar. Nah, setelah pembersihan selesai atau pengisikan selesai, kita masukkan ke dalam asepan ya. Ini sebagai alat pembantu untuk proses pengukusannya ya, teman-teman. Nah, kita masukkan, kemudian setelah itu kita tutup menggunakan tutup panci saja. Nah, tinggal diatur suhu apinya. Selang beberapa menit, sekitar 30 menit, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap ngarih ya. Jadi si berasnya ini belum 100% menjadi nasi ya. Jadi belum 100% matang. Nah, proses pengarihan ini dilakukan hanya satu kali ya, dengan cara pendambahan airnya supaya si beras tadi nggak terlalu kering ya. Kemudian nantinya kita masukkan lagi ke dalam seeng. Silakan kita lihat proses pengarihannya seperti ini ya, teman-teman. Proses pengarihan ini dilakukan hanya beberapa menit saja, kemudian setelah itu kita masukkan lagi ke dalam asupan. Setelah itu kita tutup rapat dengan menggunakan daun pisang agar proses penguapannya itu bisa merata ya. Nah, tinggal ditutup dengan tutup panci seperti ini dan kita masukkan lagi ke dalam seeng tersebut. Agar proses pemasakannya cepat, kita tinggal mengatur suhu apinya saja ya, teman-teman, dengan cara ya kita diam terus di depan tungku seperti ini atau bisa ditinggal sebentar. Tetapi jangan lupa dikontrol lagi agar bara apinya seperti ini ya, teman-teman, bisa nyala seperti ini nih. Agar suhunya tinggi terus, tidak menurun. Kita tunggu beberapa menit, sekitar 30-45 menit saja. Nah, sekarang sudah matang ya, teman-teman. Tinggal kita lanjut ke proses yang terakhir, yaitu proses ngakel. Proses ngakel ini dilakukan agar menghilangkan asap yang ada di nasi tersebut, agar si nasinya nanti kalau disimpan agak lama tidak menimbulkan rasa asam ya. Dan supaya nasi ini pejel, karena katanya kata si ibu, antara proses pemasakan yang menggunakan tradisional ya, secara tradisional, dan yang menggunakan magicom ya, yang modern sekarang, itu dari teksturnya beda. Kalau yang diakel seperti ini lebih pejel ya, lebih padat. Jadi enak, cocok di lidah orang perkampungan daerah sini. Dan kalau menggunakan magicom, karena sebagian warga sudah ada yang menggunakan, itu rasanya beda katanya, agak bear ya. Kalau disimpan lama itu nggak pejel seperti yang diakel ini, tapi agak bear. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam yang dilapisi dengan daun pisang agar si nasinya itu nggak menempel di boboko ya. Dan tentunya akan wangi nasinya itu tentunya akan berbeda. Nah, ini penampakan yang sudah siap untuk disajikan ya. Kemudian nanti kita tekan-tekan. Kebetulan ini beras merah ya, jadi kelihatannya agak merah. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan video yang saya bikin. Tentunya sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. See you next video. Hatur nuhun.